على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qauluhu wal hubbu fillah wal bughdu fillah, al hubbu mubtada. Enggak, ini beliau polanya bukan mubtada, kalimatnya apa ini? Mubdaan, si sama artinya mubtada. Wa minal iman khabaruh. Wa yahtamilu ayyakunal antakunal jumlah atfan ala ma udhifa ilaihil bab. Dan ada kemungkinan jumlah ini, jumlah apa itu? Al-hubbu fillah wal bughdu fillah minal iman, ini maktuf kepada tajuknya. Tajuk dalam kitab ini yang menunjukkan tajuknya itu sangat panjang, tak masalah, itu biasa. Yang termasuk yang biasa melakukan itu juga siapa setelah Imam Bukhari? Yaitu Imam Ibnu Khuzaimah, panjang. Demikian pula Imam Ibnu Mandah. Kemudian ulama yang agak zaman-zaman kesini siapa? Imam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Tajuknya panjang. Nah, sebagian pensyarah menjadikan tajuknya itu pendek aja, setelahnya itu sebagai apa itu? Matanya, tak masalah. Ini sekedar dari sisi cara penulisan buku. Fatadkhulu fi tarjumatil bab, kata Al-Karmani, ada kemungkinan kalimat ini semua al-hubbu fillah wal bughdu fillah minal iman ini masuk ke dalam tajuk judul dari bab ini. Ka'annahu qol, seakan-akan Imam Bukhari mengatakan babul hubbi fillahi minal iman wa alla takuna wal dzukirat li bayani imkani ziyadati wan nuqsan. Ini kira-kira maktuf kemana ya? Ini sekedar apa? Syarah dari kemungkinan yang tidak seberapa kuat. Yang mudah adalah kalimat al-hubbu fillah dan bughdu fillah ini bukan tajuk, tapi sekedar kalam Bukhari biasa, bukan judulnya, bukan tajuk dari bab. Intinya dia didatangkan, disebutkan untuk menjelaskan bahwasanya iman itu mungkin bertambah dan mungkin berkurang. Kadzikril ayat, yaitu polanya seperti penyebutan ayat-ayat. Sebagaimana ayat-ayat tersebut bukan tajuk, bukan bab, bukan judul bab, tapi dia adalah kalimat setelah tajuk. Demikian pula kalimat al-hubbu fillah wa bughdu fillah ini bukan tajuknya, bukan judulnya, tapi sekedar kalimat biasa di bawah tajuk. Ini sekedar memahami cara penggunaan, cara penyusunan Sahih Bukhari. Wa ala takdiroin. Nah, sekarang yang penting terserah apakah kita memperkirakan kemungkinan pertama atau kemungkinan kedua. Yahtamilu ayyak sudabihi al hadisan nabawi. Ada kemungkinan Imam Bukhari tatkala mengucapkan kalimat tadi al-hubbu fillah wal bughdu fillah minal iman, beliau menginginkan hadis Nabi yang terkait dengan bab ini. Waqad dzukira ala sabilit ta'liq. Hadis tadi telah disebutkan secara mu'allaq dan telah kita sebutkan takhrijnya. Selesai dari Al-Kawakib. Sekarang kalamu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, annal iman lahu faraid wa syara'i wa hudud wa sunan. Ucapan Umar bin Abdul Aziz bahwasanya iman memiliki kewajiban-kewajiban, syariat-syariat, batasan-batasan dan sunnah-sunnah. Kita coba ya, anak-anak ada yang tahu tak Umar bin Abdul Aziz ini khalifah dari kabilah mana atau dari Bani apa? Iya, iya, apa? Ya, oh ya, Bani apa? Bani apa? Ayo, Bani Umayyah, taib. Bani Umayyah. Taib. Nah, Umar kalau sholat tenang, nah, berarti apa? Kita kalau sholat tenang, jangan lari sana sini. Taib. Kita baca. Summa qalal mu'allifu rahimahullah. Kemudian si penulis yaitu Imam Bukhari rahimahullah mengatakan wa kataba Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz menulis surat ila Adi bin Adi, salah satu dari gubernur beliau, Amir. Innalil imani fara'idha wa syara'i. Sesungguhnya iman memiliki kewajiban-kewajiban,
syariat-syariat, batasan wa hudud dan wa sunanan, ada batasan-batasannya dan ada sunnah-sunnahnya. Berarti apa? Memang mungkin bertambah, mungkin berkurang, sebagaimana pelaksanaan ini juga terkadang orang mengalami pertambahan, terkadang mengalami pengurangan. Faman istakmalaha istakmalal iman. Maka barang siapa menyempurnakan ini semuanya, berarti dia telah menyempurnakan keimanannya. Wa malam yastakmilha lam yastakmilil iman. Barang siapa tidak menyempurnakan perkara-perkara tadi, maka dia belum menyempurnakan keimanannya. Fa in aish fasaubayyinuha lakum. Kalau saya berumur panjang, yaitu umur saya lebih lama lagi, saya akan menerangkan itu kepada kalian. Hatta ta'malu biha, sehingga kalian mengamalkannya. Wa in amut, kalau saya mati, yaitu mati sebelum saya menjelaskan, fama ana ala suhbatikum biharis, maka saya memang tidak bersemangat untuk berlama-lama menyertai kalian. Memang beliau orang zuhud, tidak ingin hidup lama. Dalam artian apa? Sebagai Amirul Mukminin, ini berat tanggung jawabnya. Beliau setiap malam menangis, disebutkan dalam biografinya itu. Tayyib. Asyarhu musta'inan billah. Qauluhu Umar bin Abdul Aziz huwa Abu Hafiz. Abu Hafiz seperti kunyahnya siapa ya? Abu Hafiz. Abu Hafiz ya? Iya, Umar ibn al-Khattab, betul. Dan beliau memang masih keturunan Umar ibn al-Khattab. Tayyib. Umar bin Abdul Aziz ibni Marwan ibni al-Hakam ibni Abil As ibni Umayyah. Bani Umayyah memang. Ibni Abdi Syams ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab. Al-Imam Al-Hafidh Al-Allamah Al-Mujtahid Az-Zahid Al-Abid. Masya Allah ya, kepala negara tapi gelarnya banyak sekali. Amirul Mukminin Haqqo. Amirul Mukminin yang hakiki. Ini anak nukilkan dari siapa? Imam Az-Zahabi. Al-Qurashi Al-Umawi. Al-Khalifah Az-Zahid Ar-Rashid, yang lurus. Asyaju Bani Umayyah. Kepala beliau memang apa? Ada luka, bekas luka, sehingga dikatakan asyaj. Rahimahullah, Bani Umayyah. Baik. Sebagaimana disebutkan di dalam Tarikh Damaskus punya Imam Ibnu Asakir. Umar Ibnul Khattab pernah bangun tidur mengatakan, aduhai siapa ini? Beliau lihat dalam mimpinya, ada orang yang dia nanti datang dari kalangan keturunanku. Kepalanya luka, namanya seperti namaku. Dia memenuhi bumi dengan keadilan setelah sebelumnya penuh dengan kezaliman. Ya, inilah beliau, Umar bin Abdul Aziz. Qalu, para ulama mengatakan, sejarawan mengatakan, wulida sanata salasin wasitin. Beliau dilahirkan tahun 63 Hijriah. Qal wa kana siqatan ma'munan, siqah terpercaya. Ya, beliau muhadis. Lahu fiqhun wa ilmun wa wara'. Punya fikih, memiliki ilmu dan kehati-hatian. Wa rawa hadisan kasiro, meriwayatkan hadis banyak beliau. Wa kana imama adlin, imam yang adil. Ini kalau dibuat idhofah, kalau imama adlin. Tetapi kalau dibuat kotok, yaitu diputus, imaman adlan. Rahimahullah wa radiya'an. Wa an qol kana Umar bin Abdul Aziz yajma'u kulla lailatin al-fuqaha. Umar bin Abdul Aziz setiap malam mengumpulkan para fuqaha. Memang beliau orang soleh. Bukan sekedar apa itu politikus dikumpulkan, bukan. Ini fuqaha yang dikumpulkan. Fayatadzakarunal maut. Wah, lain pembahasannya ya. Untuk saling mengingat kematian. Wal qiyamah, masalah hari kiamat. Wal akhirah, hari kiamat. Waya bekun, dan mereka menangis. Nah, kalau kayak gini insya Allah apa itu perbendaharaan negara tak cepat habis. Iya, tak ada korupsi lah apalah. Ingat akhirat dan menangis. Wa qala Hammad ibn Waqid sami'tu Malik bin Dinar yaqul annasu yaquluna anni zahid.
Malik bin Dinar mengatakan, orang-orang berkata, saya ini orang zuhud. Memang Malik bin Dinar zahid. Biografinya bagus sekali. Tapi lihat kata beliau apa? Innama zahid Umar bin Abdul Aziz. Hanyalah yang dikatakan zahid Umar bin Abdul Aziz. Allati atat hudunya fatarokaha. Yang mana dunia mendatangi dia, kemudian beliau meninggalkannya. Kalau Malik bin Dinar memang tak punya apa-apa. Itu pun memang zahid, beliau zahid. Zuhud itu di dalam hati. Sementara Umar lebih hebat lagi. Tayyib. Qala al-Fasawi, Ya'qub bin Sufyan al-Fasawi imam, ini beliau di zaman di zaman Bukhari juga, al-Fasawi ini muhadis. Hadatsana Ibrahim ibn Hisham ibni Yahya. Qala hadatsani Abi an Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz. Wah, Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz. Qal da'anil Mansur. Khalifah Al-Mansur memanggil saya. Khalifah setelah itu tentunya. Faqal kam kanat ghallatu Umar ibni Abdul Aziz. Berapa gaji dari Umar bin Abdul Aziz? Hinas tukhlif, tatkala dia dijadikan sebagai khalifah. Qultu khamsuna alfa dinar. 50.000. Betul ya, 50.000 dinar. Ini gaji yang dipersiapkan untuk beliau. Tayyib. Qal kam kanat yauma mautuh. Berapa gaji dia tatkala dia mati? Qal mi'ata dinar, hanya 200 dinar. Yaitu beliau hanya mengambil setiap bulan 200 dinar saja untuk keluarga beliau dan sebagainya. Padahal yang dipersiapkan adalah 50.000 dinar. Memang negara Islam waktu itu kaya raya. Sampai apa? Baitul Mal itu melimpah. Duit di Baitul Mal tak cukup karena duit terlalu banyak. Akhirnya Umar mengumumkan kepada kaki tangannya, umumkan ke masyarakat. Barang siapa miskin ambil sendiri di Baitul Mal. Barang siapa ingin kawin belum punya mahar ambil sendiri. Wah, kalau kita zaman sekarang Allahumma barik. Baik. Saking kayanya. Semula dunia penuh dengan kezaliman, di zaman Umar penuh dengan keadilan. Tapi beliau sendiri hanya mengambil sedikit saja setiap bulannya. Wa an Maslamah bin Abdul Malik. Qala dakhaltu ala Umar wa qamisuhu wasikh. Saya masuk menemui Umar dalam keadaan gamis beliau, yaitu apa? Semacam jubah beliau itu kotor. Faqultu limra'atih. Maka saya berkata kepada istrinya, wahya ukhtu Maslamah. Istrinya ini saudari dari Maslamah. Istrinya adalah siapa? Fatimah bintu Abdul Malik. Ayahnya itu raja, saudaranya raja. Kemudian suaminya raja, anaknya juga raja. Memang ini wanita bangsawan dan dia solihah, bukan jenis yang suka seperti Emil Damarkos itu, suka mencuri barang, bukan. Tayyib. Ighsilu, cucilah pakaian suamimu itu. Faqalat naf'al. Maka dia mengatakan kami melakukannya. Summa uttu. Kemudian saya kembali lagi. Fa'idal qamisu ala halih. Ternyata gamisnya masih seperti itu juga, kotor lagi. Faqultu laha. Maka saya berbicara kepada istrinya itu, yaitu saudari saya. Faqalat. Maka Fatimah mengatakan, wallahi malahu qamisun ghairuh. Demi Allah dia tak punya gamis selain itu. Masya Allah ya. Padahal dia kepala negara kaya raya, tapi negaranya kaya raya, tapi beliau sendiri gamisnya hanya satu. Kita alhamdulillah dalam bilik berlambak itu gamis. Alhamdulillah. Baik. Wa asyatis an wasalasina sanatan wa nisfa. Beliau hidup selama 39 tahun. 39 tambah setengah. Ya, beliau berkuasa hanya kurang lebih berapa? 2 tahun 4 bulan. Beliau diracun, wafat. Rahimahullah. Insya Allah mati syahid. Penguasa yang baik malah dibunuh oleh orang-orang yang dengki. Na'udzubillah. Dari Bani Umayyah. Wa an Marwan ibn Muawiyah. An Ma'ruf ibni Miskan. An Mujahid.
qala li Umar bin Abdul Aziz. Itu bahas apa itu di belakang? Hei. Hei, kan? Tak dengar kan? Tak dengar daras kan? Nah, siapa suruh di situ? Ini. Akhirnya tak dengar. Tadi siapa tadi? Siapa yang dibicarakan tadi? Hitler? Hitler kafir Fir'aun. Nah, siapa tadi? Kita bicarakan siapa? Apa? Fir'aun. Aduh, Allahul musta'an. Malulah. Tak kenal pahlawan Islam. Iya, bicara sendiri. Nanti bicara setelah daras. Sekarang waktu daras, ambil maklumat, ambil pelajaran. Suatu saat bermanfaat untuk kita. Kita kenal pahlawan-pahlawan kita. Jangan cuma kenal Mike Tyson. Baik. Kita bicara tentang siapa? Ayo, siapa? Allah. Siapa? Eh? Oh, masih asing. Masih anak-anak. Siapa? Bicara tentang siapa kita? Iya, Umar bin Abdul Aziz. Gimana ini? Imam Bukhari bicara tentang Umar bin Abdul Aziz. Perhatikan, semua ambil berat. Kalau tak besok tongkatnya berat. Tak berat tapi sakit nanti kena nih. Kemudian dikatakan di sini, qala li Umar ibnu Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz berkata pada Mujahid, murid dari Ibnu Abbas itu, ma yaqulu finnas, apa yang beliau katakan tentang orang-orang. Qultu yaquluna mashur. Maka kata Mujahid, orang-orang mengatakan Anda ini tersihir. Qal ma'ana bimashur. Maka Umar mengatakan saya tidak tersihir, yaitu beliau sakit, tahu-tahu sakit memang. Ternyata beliau disihir, bukan disihir apa? Diracun orang. Summa da'a ghulaman. Lah, kemudian Umar bin Abdul Aziz memanggil salah satu pembantu beliau. Faqal waihak, kasihan engkau. Ma hamalaka ala an saqaitani sum. Apa yang menyebabkan engkau meminumkan kepada saya racun? Ini langsung beliau tahu pembantu yang itu yang berbuat. Qal alfu dinar u'tituha. 1.000 dinar yang diberikan kepada saya. Allahul musta'an. Disuap, dirasuah 1.000 dinar rela membunuh khalifah yang sangat baik itu. Ini orang yang naudzubillah. Dan sampai sekarang banyak kan seperti itu. Raja Saudi yang baik-baik. Siapa dulu itu? Raja Faisal. Mengumumkan ketegasan pada orang kafir, orang Amerika. Bahkan siap embargo Amerika. Sampai Amerika bingung tak dapat minyak. Tapi tahu-tahu Amerika membayar munafik yang di dalam Saudi untuk membunuh beliau. Kasihan. Munafik-munafik busuk itu. Menjual akhirat demi dunia. Membunuh raja yang baik. Demi mendapatkan harta dunia. Setelah itu dia mati juga si munafiknya itu. Baik. Ini sering terjadi. Pola-pola seperti itu. Raja yang baik malah dibunuh. Dia tak rugi. Dia segera masuk surga insya Allah. Tapi jelas kaum muslimin rugi kehilangan raja yang baik. Baik. Ala wa ala an u'tak. Saya diberi 1.000 dinar dan saya akan dibebaskan. Qal hatiha. Umar mengatakan bawa kemari 1.000 dinar yang engkau dapatkan itu. Faja'a biha. Kemudian pembantunya, pembantu yang jahat tadi, mendatangkan duit 1.000 dinar. Fa'alqaha fi baitil mal. Maka Umar memasukkannya ke baitul mal. Waqal idhab haitsu la yaraka ahad. Pergilah engkau kemana orang tidak melihat dirimu. Jelas kalau dia masih ketahuan, orang yang cinta pada Umar mungkin akan balas dendam. Bahkan orang yang memerintahkan untuk membunuh Umar nanti akan membunuh juga, itu biasa. Agar tidak ketahuan siapa yang berbuat. Nah, Umar masih punya rahmat. Engkau pergi, jangan sampai ada orang lihat engkau. Siapapun yang lihat, mungkin kita pun kita tak terima kalau ada orang yang seperti itu kepada Umar bin Abdul Aziz. Nah, beliau masih baik memaafkan.
Thayyib. Wa qala Ja'far As-Shadiq an Sufyan bin Asim annahu mata li khamsin madaina min Rajab. Beliau wafat tarikh 5 bulan Rajab. Yaumal Khamis, pada hari Kamis. Wadufina bidiri Sam'an. Di pekuburan namanya Dir Sam'an. Wa shalla alaihi Maslamah ibnu Abdul Malik. Berarti apa? Ipar ya. Beliau disolati oleh iparnya, yaitu Maslamah bin Abdul Malik. Disuruh melihat ke Syiar A'lamin Nubala. Biografinya panjang dan bagus sekali. Siapa sebelum Umar, siapa khalifahnya? Sebelum Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah, siapa namanya ya? Kalau raja sekarang siapa? Siapa namanya raja sekarang yang sini tuh? Muhammad bin Salman. Ewa, Raja Salman bin siapa? Bin Abdul Aziz kah? Atau bin Abdul Malik? Tayyib. Khalifah yang sebelumnya itu Sulaiman. Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, Sulaiman bin Abdul Malik, beliau memilih Umar bin Abdul Aziz sebagai menterinya. Nah, tatkala mereka berjalan-jalan, tahu-tahu ada hujan yang sangat lebat. Maka mereka bersembunyi di dalam gua. Ternyata di dalam gua itu mereka mendengar petir banyak di luar. Sampai orang-orang ketakutan. Tatkala orang-orang ketakutan, Umar bin Abdul Aziz gelak. Tertawa beliau. Maka Sulaiman, si Amirul Mukminin bertanya, apa yang membuat kau gelak sementara kami sedang ketakutan? Beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, hujan itu adalah asarur rahmatillah, jejak rahmat Allah. Itu aja ada keganasan seperti ini. Bagaimana asarul ghadabillah? Bagaimana jejak dari kemurkaan Allah? Jadi beliau mengingat itu. Tatkala haji, beliau juga diajak haji karena beliau memang apa? Menteri yang sangat disayang oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Tatkala sampai di tanah suci, maka beliau diajak oleh Amirul Mukminin untuk naik ke suatu bukit. Mengatakan, khalifahnya mengatakan, wahai Umar, tidakkah engkau lihat banyaknya umat Islam? Maka Umar mengatakan betul. Dan nanti di hari kiamat Anda ditanya tentang mereka. Langsung dia nangis. Nah, ini adalah apa? Menteri yang baik. Mengingatkan agar tidak terlena dengan kekuasaan. Nah, tatkala beliau sakit, mau wafat, beliau memilih Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya. Taib. Sementara anaknya sendiri, anaknya Sulaiman ingin dia yang berkuasa. Ceritanya panjang. Taib. Insya Allah dalam kesempatan yang lain kita tambah cerita-cerita itu. Kita lanjutkan. Qauluhu Adi ibnu Adi. Ini salah satu dari gubernur yang dipilih oleh Umar bin Abdul Aziz. Huwal qadhi al-muhaddis al-faqih an-nasik. Masya Allah ya, ahli ibadah. Walaupun beliau hakim, tapi hakim yang baik. Abu Farwah Adi ibnu Adi. Ibni Umairah al-Kindi. Rahimahullah. Wasaqahu ibnu Ma'in wa Abu Hatim wa ibnu Sa'ad. Beliau sikoh. Tayyib. Bahkan Imam Abu Dawud Sijistani mengatakan, apa itu? Umar bin Abdul Aziz sikot. Semua amir, semua gubernur yang dipilih oleh Umar bin Abdul Aziz sikoh mereka. Wa kana amilan li Umar bin Abdul Aziz alal jazirah wa Mausil. Beliau sebagai pekerja kaki tangan Umar bin Abdul Aziz untuk memimpin jazirah, yaitu di Irak. Mausil juga Irak ya, Mosul. Wa kana yuqalu lahu sayyidah ahlil jazirah. Adi bin Adi ini dikatakan sebagai penghulu penduduk jazirah. Summa azalahu Umar bin Abdul Aziz anha. Kemudian Umar bin Abdul Aziz melepaskan pemerintahannya di situ. Wa wallahu Armenia. Kemudian menjadikan penguasa di Armenia. Armenia jauh lebih luas daripada jazirah. Falam yazal alaiha hatta tuwfi Umar. Terus menerus beliau memimpin Armenia sehingga Umar bin Abdul Aziz wafat. Kemudian wahtafara Adi nahro. Adi ini menggali sungai. Ini adalah apa? Orang yang baik untuk kemaslahatan rakyat. Jadi sedekah jariyah. Yuqalu lahu nahru Adi ilal yaum. Sampai sekarang maksudnya ya di zaman biografinya itu, di biografi Imam Ibnu Asakir,
Masih ada, sungainya dikatakan Sungai Adi. Tuwfi Adi ibnu Adi al-Kindi akhira imrati Hisham. Di akhir pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Sanata Isrina wa Mi'ah, tahun 120. Ini memang zaman salaf semuanya. Biografinya disuruh lihat ke buku-buku ini. Kita baca sedikit lagi. Wa dzakara Abu Amr al-Bahili an Abi Mushir qol kana ala qada'i Makkah fi ayyami Umar bin Abdul Aziz Dawud ibnu Abdullah al-Hadrami, yang memimpin kehakiman di Mekah pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz adalah ini Dawud bin Abdullah al-Hadrami. Wa alal Madinah Abu Bakar ibnu Amr bin Hazm, yang memimpin di Madinah Abu Bakar. Wa ala Ifriqiyah Ismail ibnu Ubaidillah. Masya Allah, langsung satu Afrika yang dipimpin, yang dikuasai kaum muslimin, dipimpin satu orang. Sekarang Afrika berpuluh-puluh negara. Dulu memang negara Islam itu luas sangat, keberkahan dengan untuk orang-orang yang jujur dan akidahnya lurus. Ibni Abil Muhajir. Wa ala Misr Ayyub ibnu Syarahbil, yang memimpin di Mesir Ayyub bin Syarahbil. Wa ala Filistin An-Nadr ibnu Maryam al-Himyari. Wa ala Urdun Jordan Ubadah ibnu Nusai al-Kindi. Wa ala As-Salah, nggak tahu ini ala sholah maksudnya apakah sebagai imam sholat juga, wa alam ini. Wa ala Ba'la Baka al-Abbas ibnu Nuaim al-Auza'i. Wa ala Kinsirin katanya di Irak juga, Al-Walid ibnu Hisham al-Mu'aiti. Wa ala Armenia al-Haris ibnu Amr al-Asadi. Wa ala Jazirah Adi ibnu Adi yang tadi disebut. Wa ala Mausil Yahya ibnu Yahya al-Ghassani. Wa ala Khurasan. Sekarang Khurasan berpuluh-puluh negara. Dulu sekedar gubernuran aja. Macam Pineng kan, gubernur. Thayyib. Al-Jarrah ibnu Abdullah al-Hakami. Ini semua adalah tokoh-tokoh yang sikot, dipilih oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai kepala pemerintahan di tempat-tempat tadi. Selesai dari Akhbarul Qudah, punya Imam Waqi, tapi bukan Waqi ibnul Jarrah. Ini beliau Ismail. Wa Asaru Umar, sekarang yang disebutkan oleh Imam Bukhari, Asar Umar ini diriwayatkan di mana? Asaru Umar bin Abdul Aziz rahimahullah akhrajahu ibnu Abi Syaibah fi Kitabil Iman lah, dalam Kitabul Iman. Dulu di Damat diajarkan sampai selesai Kitabul Iman, punya Ibnu Abi Syaibah dan juga Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dan lain-lain. Faqal hadatsana Abu Usamah an Jarir ibni Hazim qal hadatsani Isa bin Asim qal hadatsani Adi bin Adi. Baik, ini sanadnya sahih. Abu Usamah Muhammad bin Usamah sikoh, kecuali kalau meriwayatkan dari siapa itu? Abdurrahman bin Zaid ibni Tamim, maka riwayatnya guncang. Tapi ini meriwayatkan dari Jarir bin Hazim, maka sanadnya sahih. Kataba ilayya Umar bin Abdul Aziz amma ba'du fa innal iman faraidu. Ini kalau riwayat itu. Kalau riwayat yang Bukhari apa? Fa innalil iman faraidu. Tak masalah. Fa innal imana faraidu wa syara'i'u wa hududun wa sunan. Faman istakmalaha istakmalal iman. Tak perlu diterjemah ya, tadi sudah. Wa man lam yastakmilha lam yastakmilil iman. Fa in ais fasaubayyinuha lakum hatta ta'malu biha. Kalau saya masih hidup, saya akan menjelaskan itu kepada kalian sehingga kalian mengamalkannya. Wa in ana mutu qabla dzalik, kalau saya mati sebelum itu, fama ana ala suhbatikum biharis, saya bukan orang yang bersemangat untuk terus menyertai kalian. Wa hadza sanad sahih, sanadnya sahih, pembahasannya di catatan kaki itu. Thayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Iyakum.